Semuanya jadi kita di sini bakal ngelakuin wawancara sama pelaku UMKM di sekitar Universitas Pakuan. Sekarang saya di sini berada di Doing Chicken. Di Doing Chicken letaknya ya dekat sekitar Pakuan ini dengan siapa ini? Aji. Kak Aji. Oke. Berani nanya-nanya perihal doing sini ya. Boleh silakan. Yang pertama tuh nama UMKM itu apa? Kalau dari namanya ini Doings. Jadi Doings ini sebelumnya kita franchise dengan merek yang lain. Jadi karena kita pengen berdikari lah istilahnya, kita ini namanya Doings. Ini baru beralih dari franchise jadi usaha sendiri. Dia saya sendiri. Aji di sini sebagai apa berarti? Sebagai senior pengelola. Kalau dari pemilik dan pendiri UMKM ini itu siapa ya? Itu kalau pemiliknya ada namanya Bapak Ade Hidayatullah. Beliau juga emang seorang entrepreneur ya, jadi dia nggak cuma di F&B aja, dia juga bergelut di bidang counter gitu kan, server, bahkan dia tuh sebagai pemasok bahan baku ke beras itu MBG itu gue kurang paham lah itu. Gue coba juga kayak gitu sih. Nah untuk saat ini Doing ini tuh punya berapa karyawan? Kalau Doings ini untuk diususkan di Doings ini 5 orang. Ada 5 saat ini ya. Nah di sini tuh kita bakal bahas masuk ke isi ya. Ini ada pembahasan ya gitu tuh. Yang pertama tuh soal bahan-bahannya gitu, pemasoknya dari mana gitu, terus kayak mengelola persediaannya tuh kayak gimana kan. Nah terus yang kedua tuh kita bakal bahas soal layoutnya. Jadi UMKM ini tuh udah pas gak sih gitu letaknya tuh di Universitas Pakuan gini kan. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama nih soal bahan baku ya. Oke. Bahan baku utama apa sih yang wajib ada setiap hari? Bahan baku utama setiap hari nih. Kalau dari chicken itu banyak sih. Karena hampir semua itu jadi bahan baku utama. Pasti ayamnya ya. Pasti ayamnya. Kita nggak bisa ini. Bisa diolah. Goreng terigu doang. Tuh. Gitu sih. Kalau dari bahan bakunya itu kita dari ayam itu harus benar-benar kita pre-stock ayamnya ya fresh gitu kan. Terus untuk penunjang yang lain-lainnya kayak terigu, minyak, gitu. Terus ada bumbu-bumbu yang lainnya juga kita harus stok itu ya. Yang nggak boleh nggak ada itu harus ada. Jadi itu ya bahan baku utama. Bahan baku. Terus kalau bahan pendukungnya nih ya itu apa aja? Kalau bahan baku pendukung dari segi packaging mungkin lah ya, dari boxnya yang paling kita box aja sih sebagai penyebab pendukung buat packaging aja. Ya masak, gula lain-lain lah ya. Saus-saus tuh masuk tuh, saus-saus kan kadang kan kita variasi menunya banyak tuh, ada saus gulai, saus barbecue, saus bulu tujang, saus sada, sambal geprek, gitu, black pepper. Jadi yang favorit kalau yang mana tuh? Kalau yang favorit itu di geprek. Geprek pedasnya mantap sih, sama kayak sambal-sambal gitu. Just, oke. Nah, buat bahan-bahan tadi tuh kayak bahan utama, bahan pendukung itu UMKM itu dapatnya dari mana sih ya? Dia tuh dari pasangka atau dari agen atau ada supplier? Dan dulu semua dari supplier. Ada supplier. Ada beberapa supplier yang memang khusus tuh, ada yang mensuplai terigunya, ada yang minyaknya, gitu, ayamnya, kayak gitu sih. Kita main di supplier. Supplier usaha berarti ya. Nah, jadi kita tuh nanti bakal ngitung
OQ-nya Economic Order Quantity. Oke. Itu kayak kan kalau mesen ayam nih, mesen ayam. Kan kalau dikit-dikit pasti rugi juga yang besarnya bro. Betul. Betul. Terus juga kalau mesen banyak sekaligus nih, itu juga Sama. kan? Soalnya dua-duanya mengandung resiko. Cuman kita harus pintar-pintar meminimalisir resiko tersebut ya. Ketika kita emang sama supplier pasti dia ngeluarin MOQ minimal order quantity itu ayamnya harus sekian karena kan dia juga kan ada beban operasional pengiriman kan. Nah itu paling kita biasanya kita MOU sama suppliernya. Apalagi dengan kita brand baru, dengan merek baru, kita nggak berani berspekulasi bahwa kita jos langsung ini dan kita order banyak itu nggak bisa. Makanya kita harus koordinasi sih sebenarnya. Yang penting kita terus aja koordinasi lah sama supplier. Kita sekian nih hari ini sekian ekor, kita kayak seminggu itu cuman bisa berapa ekor nih gitu. Walaupun nggak nyampe minimum ordernya dari suppliernya tetap dikasih. Ya, karena kan itu emang harus dapat dijakan lah dari sananya kayak gitu sih. Yang penting kitanya ada bahasa loh Latina kayak gitu. Nah Koordinasi terus yang penting loh. buat hitung EFG itu kita butuh data nih ya. Jadi rentengnya itu dalam sebulan total berapa banyak unit atau kilo bahan baku sih yang dihabisin biasanya dalam sebulan. Kalau dilihat kita bicara yang sekarang aja ya. Yang sekarang itu yang merek Wings selama sebelum-sebelumnya itu. Kita ini pas di bulan pertama ini kita sekitar 300 kilo itu per bulan. Kayak 300 kilo per bulan. Tapi itu sebenarnya masih sedikit ya. Cuman kita dari progres dari hari pertama kita grand opening gitu kan. Terus itu meningkat dari sebelum-sebelumnya. ini untuk di bulan pertama itu udah kilo 300 kilo Sekitar 300 kilo. Nah untuk setiap kali belanja atau pesan barang ini tuh berapa biaya transportnya, ongkir atau apanya gitu? Kalau itu beda-beda sih karena tergantung kadang ketika minimum ordernya kita misalkan harus dari suppliernya itu sekitar 100 kilo itu udah free ongkir. Tapi kalau misalkan di bawah dari 100 kilo itu beban ongkirnya ditanggung kita, misalkan ongkir nambah subsidi 150.000 itu per sekali pengiriman kayak gitu sih. Itu buat tangan ayamnya. Nah untuk biaya simpannya ya biaya listriknya tuh buat stok freezer maupun tempatnya nyimpan bahannya di meja kan? Atau ada perkiraan barang yang besar gak? Busuk kalau bawaan disimpan gitu? Nah itu kalau jadi kayak bahan baku ditaruh di freezer itu kemungkinan tahannya itu sekitar di 6 bulan. Lumayan untuk ayam. Tapi kita harus terus lah. Jadi kita namanya itu dilembekin dulu nih. Ketika udah lembek masukin kulkas atau masukin chiller gitu. Jadi baru bisa digoreng. Itu tahanannya 1-2 hari. Itu biasa. Kalau untuk kapasitas freezernya tuh dia bisa nampung berapa kilo? Kalau kita nggak terlalu banyak sih, paling sekitar 10 kilo lah. 10 kilo. Karena kan intinya kalau kulkas banyak, intinya cuma kita menyesuaikan dengan penjualan kita. Kita nggak bisa ngeluarin dari freezer langsung banyak, gitu nggak bisa. Kayak gitu sih. Oke, lanjutnya nih ya. Kalau pesen barang sekarang nih, pesen barang sekarang itu berapa lama sampai barangnya datang atau siap dipakai? Kalau dari kita pesen misalkan paling 2 atau 3 hari itu barang sampai juga dari supplier itu udah sampai. Nggak butuh waktu lama. Bahkan ketika
benar-benar urgent ya paling owner yang telepon kirim sore langsung dikirim. Langsung gitu. Kalau saya prosedur ya gitu, dia harus bikin invoice dulu, ini dulu kan, baru bisa keluar barang. Nah, buat stok pengaman ya, biasanya tuh nyetok minimal berapa di gudang biar gak kehabisan pas lagi rame? Dari segi apa nih ayam Ya, ayamnya ada. kalau nih kita biasanya laporan ke owner nih, ayam sisa segini nih untuk mungkin untuk cukup untuk 3 hari atau 2 hari, baru tuh ya, order lagi kita ke supplier kayak gitu sih sebenarnya. Nah, buat rencana ke depan nih, ada rencana buat tambah produksi gak dalam waktu dekat gitu? Atau biasanya kalau bulan hari-hari besar lah gitu, semoga ditambah berapa banyak? Oh, kalau itu pasti, kalau untuk kayak hari-hari besar gitu ya, pasti kita tambah tuh dari segi stok dan kita kan lihat harga, biasanya harga ayam tuh hari-hari besar tuh lumayan melonjak. Lumayan tinggi juga. Tapi buat per kilo ayam tuh berapa tuh kisarannya? Sekarang itu ayam sekitar di range ya 40 sampai 43. Itu untuk per kilo. Oke, next pertanyaan ya. Sekarang hubungannya sama supplier. Hubungannya sama supplier. Gimana cara abang ini menjaga hubungan sama supplier gitu supaya harganya tetap murah atau barangnya nggak telat? Nah, abang biar tetap jalin hubungan positif ya, bayar tepat waktu kayak gitu kan. Kalau sebenarnya sih yang hubungan langsung sama supplier tuh owner ya. Kalau ownernya lagi sibuk, mungkin kadang suka melibatkan gua gitu. Yang gue lihat dari owner sih dari ini sih, dia komitmen dari segi pembayarannya, komitmen, terus dari kedekatan emosional itu sih yang penting sebenarnya. Jadi ketika pun harga naik atau ini bisa bisa negoin, itu sih yang penting. Karena kan nggak ada cacat dari pembayaran sebelumnya, jadi jangan ada kendala kalau cacatnya. Kalaupun ada kenaikan harga, ya pasti diinfo sama supplier dari sebelumnya. Itu karena kedekatan emosional gitu dari si owner sama supplier gitu. Tapi pernah gak sih ya supplier tuh telat ngirim? Kalau telat ngirim enggak sih. Ya paling telat ngirim paling 1 hari, harusnya sore ini misalkan, berhubung sore ini mungkin dia di gudangnya crowded apa gimana, ya paling besok paginya dikirim. Enggak terlalu lama. Tapi solusinya kalau telat tuh solusinya gimana tuh? Kalau ya selama, makanya itu dari ketika kita stok ayam di gudang kita masih ada, aman ya. Aman harus kayak gitu. Tapi kalau keluar jodoh, enggak sih kalau itu enggak sih kalau gitu, alhamdulillah. Itu tadi mungkin dari kedekatan emosional gitu kan, komitmen dari pembayarannya itu yang bikin mudah.